Kalau pada sapi biasanya kejadiannya bisa yang fatal itu kukunya lepas teman-teman, kukunya lepas sehingga kalau kukunya lepas sapinya tidak bisa berdiri, kemudian sapinya deprok dan karena deprok stres, pasti metabolisme tubuhnya terganggu akhirnya sapinya mati. Halo, selamat siang teman-teman semuanya. Semoga sehat selalu teman-teman semuanya. Apa kabar? Teman-teman, pada video kali ini sekedar video singkat saja. Ini video mengenai informasi penyakit mulut dan kuku teman-teman yang saat ini terindikasi ada di beberapa daerah di wilayah Indonesia. Nah, penyakit mulut dan kuku ini sebenarnya penyakit yang bisa menyerang kambing, domba, sapi, kerbau gitu. Nah, saat ini yang terindikasikan agak banyak itu menyerang di sapi. Jadi ciri khasnya seperti ini teman-teman. Suhu badan tiba-tiba mendadak tinggi 40 derajat lebih gitu. Nah, nanti ngukurnya pakai termometer yang dimasukkan ke ini ya, ke anus. Nah, kemudian nafsu makan turun, terus kemudian dari mulut itu keluar air liur banyak, kayak netes-netes gitu teman-teman. Terus kalau pada sapi biasanya kejadiannya bisa yang fatal itu kukunya lepas teman-teman, kukunya lepas sehingga kalau kukunya lepas sapinya tidak bisa berdiri, kemudian sapinya deprok dan karena deprok stres, pasti metabolisme tubuhnya terganggu akhirnya sapinya mati. Kalau di kambing domba biasanya awal muasalnya dari tengah-tengah ini teman-teman, sela-sela kuku itu teman-teman pangkalnya. Nah, ini teman-teman, ini penyakit ini tidak menular kepada manusia ya, tidak menular kepada manusia, tetapi untuk kambing domba, sapi ini memang penyebarannya cepat sekali, penyebarannya cepat sekali. Nah, apa saja sih yang harus diantisipasi? Oke, yang harus diantisipasi diantaranya misalnya kurangi dulu teman-teman kegiatan pergi ke kandang peternak lain atau ke pasar hewan. Harap dikurangi dulu. Terus kemudian kenapa kok harus dikurangi tadi? Supaya andai kata ada yang terindikasi kena gejala PMK, penyakit mulut dan kuku, eh, virusnya tidak nempel kepada teman-teman. Kalau virusnya sampai nempel kepada teman-teman, terus kemudian teman-teman balik ke kandang, ini bisa nyebar ke hewan yang ada di tempat teman-teman. Nah, usahakan tidak main dulu. Artinya lebih fokus ke kandang dulu. Yang kedua, eh, jangan menerima tamu untuk masuk ke area kandang dulu teman-teman. Jadi walaupun itu sesama peternak atau apa, usahakan nanti ngobrolnya di area agak jauh dari kandang. Nah, ini juga tujuannya sama. Nah, kemudian kalau teman-teman bepergian, misalnya bepergian dari kandang teman atau terpaksa bepergian ke kandang teman atau segala macam, upayakan sebelum masuk kandang teman-teman mandi dulu, pakaiannya berganti, pakai pakaian baru, kemudian baru masuk ke kandang ngurusi ternak. Terus untuk pakan, upayakan pakannya dari wilayah teman-teman dahulu ya. Jangan ngambil pakan dari wilayah luar dulu, karena kita juga nggak tahu pakan-pakan dari luar posisinya steril dari virus PMK atau tidak gitu. Artinya upayakan dulu pakan-pakannya misalnya pakan hijauan segar layu gitu, atau pakan-pakan tambahan yang memang berasal dari lokasi tempat teman-teman berada.
Terus penanganannya. Nah, soal penanganannya ini kalau ada gejala indikasi seperti itu, teman-teman secepatnya hubungi dokter hewan saja. Hubungi dokter hewan, nanti dokter hewan ini sudah saling berkoordinasi antara dokter hewan satu dengan yang lain, dari antar lembaga juga sudah berkoordinasi nanti supaya penanganannya lebih cepat dan lebih akurat gitu. Jadi karena ini sudah menjadi perhatian nasional, kalau ada teman-teman menemukan indikasi seperti itu, silahkan nanti segera menghubungi dokter hewan terdekat gitu. Oke teman-teman, ini singkat mengenai penyakit mulut dan kuku. Mohon benar-benar diwaspadai. Mohon maaf saya tidak nakut-nakutin ya, karena informasinya ini juga bisa dilihat di televisi nasional atau berita-berita online. Intinya kita harus lebih waspada, kita harus lebih selektif, kita harus lebih sering-sering membersihkan kandang, menyemprotkan disinfektan segala macam. Kurang lebih gini teman-teman. Kurang lebih itu seperti kalau penanganan COVID, nah, kurang lebih seperti itu, Nah, nanti soal ternaknya apabila terjangkit, nanti silakan segera menghubungi dokter hewan terdekat. Nah, bagaimana untuk antisipasinya? Monggo, kambing, domba, sapinya diberikan obat-obat atau jamu-jamu tambahan yang sifatnya natural. Misalnya, ini yang fungsinya nanti untuk menaikkan imun ya, misalnya tumbukan jahe, tumbukan kunyit, tumbukan beras kencur, segala macam ini nanti yang bisa untuk menjaga staminanya si ternak. Nah, teman-teman upayakan dulu benar-benar ketat supaya nanti sebentar lagi eh, pestanya peternak kambing domba tidak terganggu. Peternak kambing domba bisa berjualan kambing domba sapi ketika kurban gitu. Jadi semua bisa berbahagia. Mari kita jaga masing-masing eh, kandang dan ternak kita supaya semuanya menjadi aman, semuanya menjadi nyaman. Oke, terima kasih teman-teman. Tidak perlu khawatir terlalu berlebihan. Sudah saatnya teman-teman menghubungi mantri atau dokter hewan terdekat untuk koordinasi lebih lanjut. Yang penting selalu waspada, selalu hati-hati, selalu cermat. Terima kasih teman-teman. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Terima kasih.